Iya, 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 iya. Heeh, heeh. Oke, Bapak Ibu, ini kelihatannya sudah siap semua. Bu Karpinda juga sudah. Saya absen Bu Aisiti, Pak ini, Ya, Bu Kak Ibu. Leli, Bu Wiwi, Bu Dina, Pak Iba, Pak Asep, Pak Bowo, Bu Sari, Bu Fitra, Bu Karpinda, dan Pak Yahya. Alhamdulillah semua sudah hadir. Mari kita mulai uji kita untuk penilaian micro teaching kalau di kampus. Tapi di sini namanya peer teaching, nggih. Lah, peraturannya nanti sebelum memulai saya minta disampaikan dulu Ibu, saya mengajar di jam keberapa. Jadi saya tahu nanti apa namanya teknisnya penjelasan menyampaikan. Misalnya Bu Ai, saya nanti mengajar jam pertama Bu Nusi. Oh iya, saya catat, ya. Karena mengajar di jam pertama, keempat, kelima dan terakhir itu berbeda-beda intonasi kita. Paham nggak Ibu, Bapak? Ya, oke. Bisa kita mulai, siap. Bismillah, santai saja. Ya, Paham, Bu. santai saja seperti kalau penjenengan mengajar di kelas penjenengan masing-masing. Jangan lupa, jangan memanggil Bapak Ibu. Kalau sudah mulai kelas, maka yang lain perannya adalah sebagai siswa. Perannya sebagai siswa. Terus nanti saya minta tolong dicatat juga penjenengan mencatat evaluasi dan komentar untuk yang tampil. Untuk yang tampil. Oke, bisa kita mulai. Kita mulai dari Bu Aisiti. Jamnya saya setelnya dulu. Saya jam terakhir, Ibu. RPP saya jam terakhir. Pertama? Jam terakhir, Iya. Ibu. Iya. Iya, Bu Ai jam terakhir nggih? Iya, bisa dimulai silahkan waktunya jam 9.18. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat Aduh, meskipun jam terakhir, kita harus tetap semangat ya, Nak ya. Kita mulai saja pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, jika Ibu melihat partisipan yang masuk ke Meet sekarang, alhamdulillah sudah masuk semua. Berarti kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran dan sudah lengkap semua. Kita bisa mulai. Anak-anakku sekalian, sekarang kalian sudah mulai kelas 8 ya. Berarti motivasi belajar kalian harus lebih meningkat daripada ketika kalian kelas 7. Termasuk kesiapan kalian tadi masuk Meet. Wah, sudah hebat. Sudah disiplin ya. Kemudian ini adalah juga pengamalan nilai-nilai Pancasila loh, Nak. Karena jika kita membiasakan hidup disiplin, negara kita akan maju. Baik, supaya kalian tidak ngantuk ya di jam terakhir ini, Ibu ingin memberikan dulu ice breaking ya. Begini, perhatikan ya, konsentrasi. Ketika Ibu menyebutkan satu, kalian menyebutkan nama teman kalian, boleh siapa saja. Kemudian jika Ibu menyebutkan dua, kalian bilang sambil kepalanya begini ya, oke. Nah, jika Ibu menyebutkan tiga, kalian kan Ella. Nah, kayak saya mau tinggalan gas ya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Iya, kita coba ya. Iya, Ibu. Satu. Iya. Sari. Asep. Sari. Sari. Kemudian dua. Oke. Tiga. Iya. Iya. 1, 2, 3.
Bowo oke. Lagi kita coba lagi. 2, 2, 2. Oke. Kemudian 1, 2, 3. Bowo oke. 3, 3, 3. Iya. Iya, terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Jaga terus kekompakan ya. Berarti kalian sudah siap untuk belajar, sudah konsentrasi harinya di sini. Kemudian kalian juga perhatiannya sudah ke ibu ya. Anak-anak sekalian, ibu izin share dulu. Pintar. Bagaimana? Sudah terlihat di kalian? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum. Dalam proses dulu. Ya. Loading, Bu. Iya, sedang proses. Lagi loading. Kita tunggu ya. Bagaimana sekarang, Intan? Udah bagus, Bu, jelas. Sudah mulai terlihat? Sudah mulai terlihat. Hari ini anak-anakku bisa didengar suara Bu Intan? Bisa, Bu. Bisa, udah jelas, Bu. Orangnya kurang jelas, Bu. Oh iya. Hari ini kita akan memulai pembelajaran mengenai memahami dan fungsi Pancasila, ya. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah diharapkan setelah kalian pembelajaran, kalian mampu menyebutkan makna dari Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian diharapkan juga kalian mampu mendeskripsikan fungsi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, dan juga kalian diharapkan mampu memerankan sikap tenggang rasa, peduli, tanggung jawab, kerjasama sebagai wujud teladan tokoh para pendiri negara. Nah, gitu. Sekarang ingin mengingatkan lagi kepada kalian, dulu ketika di kelas 7, kalian pasti sudah mendapatkan materi mengenai Pancasila. Pintar. Di kelas 7 kalian belajar dengan Pak Asep, ya. Nah, apa saja yang kalian pelajari ketika di kelas 7? Pancasila ada 5, Bu. Pancasila. Undang-undang, Bu. Dasar Normal. Iya, hebat. Kalian sudah 1 tahun ini, tapi kalian hebat. Masih ingat materi yang diberikan oleh Pak Asep di kelas C. Di antaranya adalah perumusan Pancasila. Dirumuskan dalam sidang BPUPKI keberapa ya? 2, Bu. Yang kedua, Bu. Dalam sidang BPUPKI coba. Yang kedua atau yang ke-1? Yang ke-1, Bu. Yang Ke-1, Bu. Satu. Kemudian kalau dipetakannya dalam sidang PPKI keberapa Asep tadi? Ya. Oh, iya. Yang kedua, Bu. Yang kedua. Nah, sekarang kemudian di dalam pembelajaran yang dulu juga kita bisa melihat tokoh-tokoh yang mengusulkan tentang Pancasila. Ada siapa saja, Kak? Ada Insinyur Soekarno, Bu. Ada Ahmad Yani. Ada Muhammad Hatta, Bu. Ada Supomo. Iya, ada Dr. Supomo, ada Muhammad Yani, ada Insinyur Soekarno. Kemudian, apakah ada perbedaan antara Pancasila sila ke-1 di Piagam Jakarta dengan di kenapa? Ayo, ada yang masih ingat tidak? Ada. Iya, Bu. Ada, Bu, di sila pertama. Iya, Leli, coba. Di sila pertama itu dihilangkan kata-kata apa ya, Bu, ya waktu itu ya? Ayo, Bu. Menjalankan syariat Islam itu, Ibu. Iya, ada yang bisa melengkapi? Ayo, gimana bunyi yang sila ke-1? Ya, Bu, saya, Bu. Gimana? Ya, Asep, Bu. silakan. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, Bu. Iya, hebat. Acungkan jempol buat Asep. Iya, betul. Jadi,
kalian masih ingat ya, pinter ya, tentang materi kelas 7. Nah, supaya lebih memahami kembali di materi yang akan, kalian lihat tayangan video yang satu ini. Sudah terlihat slide-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, Sudah. mudah-mudahan terlihat ya, Nak ya. Oke, ini Ibu percepat saja di sini. Mari dengan baik, Nak ya. Tadi itu ada anak tisu. Oh, enggak ada. Siapa nih kok? Datang lagi di kamu. Tapi Cek, mau datang ya? Kamu matur sama mulai besok kamu kita sekolah ya. Iya, gimana? Sudah lihat tadi tayangan videonya? sudah Bu. Sudah, Bu. Sudah. Sudah. Tadi yang amati? Iya. Sekarang tugas kalian adalah mencoba membuat pertanyaan dari pengamatan video tadi. Ibu tunggu di WA group kelas ya. Nanti bagi yang sudah masuk chatnya tentang pertanyaannya akan Ibu tulis di dalam kartu yang Ibu sediakan ini. Iya, Ibu beri waktu 10 menit untuk kalian membuat pertanyaan ya. Iya. Ini ada masuk Vita Ibni ya, ada 3 pertanyaan dari Ibni, Vita dan Bowo, dan Ibu sudah mencatat di dalam kartu ini. Nah, untuk dari Vita nanti siapa yang akan menjawab? Ini ada 3 kartu ya. Ada 3 kartu. Coba siapa yang mau menjawab pertanyaan? Ngacung dulu. Nanti kalian boleh milih dari Bowo kah, dari Ibni kah, atau dari Vita kah? Nanti Vita, Ibni, dan Bowo konsentrasi jawabannya. Tidak ya? Ya, siapa tadi? Bu. Yoga. Silakan Yoga. Mau pilih yang mana, Pinter?
Saya pilih punyanya Bro Bowo, Bu. Ini lihat warnanya, yang warnanya aja. Coba, Oh, ada hijau, ada punya hitam dan Bro. merah. Yang merah aja, Bu. Yang merah. Yang merah ini pertanyaan ternyata. Pertanyaannya, Maaf, Bro. Sorry, Bu. pertanyaannya adalah pemulung itu tidak sekolah katanya. Ayo, menurut Asia gimana Asia Yoga? Satu, Mengapa nggak kamu punya lupa? biaya. Yang kedua, nggak punya seragam, Bu. Yang ketiga, nggak dapat izin dari orang tuanya. Kayaknya itu, Bu. Nah, yang tidak dapat izin dari orang tuanya. Bagaimana kita bagaimana? Baik, Bu. Betul. Iya, tepuk tangan. Bagus jawabannya. Hebat. Tos. Hebat. Ada Makasih. Tos dulu. tos. Iya, hebat. Sekarang dua lagi nih warnanya. Pinter. Ada yang mau menjawab? Silakan. Anda ya. Saya, Bu. Leli, mau pilih yang mana, Leli? Saya suka warna hijau, Iya, Bu. yang hijau. Yang hijau ternyata dari Bowo. Ini upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut katanya? Iya. Yang pertama dari anak itu sendiri, Bu. Harusnya dia berani bicara dengan orang tuanya. Terus dari pihak sekolah itu, kalau di video itu kan kelihatan, Bu, salah satu gurunya memperbolehkan si anak tersebut untuk sekolah gitu. Iya, betul. Gimana? Kita kembalikan ke Bowo yang membuat pertanyaan. Gimana? Bapak. Atau sudah setuju? Iya, sepertinya sudah Setuju, Bu. setuju teman-teman. Pertanyaan yang Iya, satu tinggal dari kartu hitam. Siapa yang mau memilih, mencoba menjawab? Saya, Bu. Saya, Bu. Iya, boleh. Dina, ya. Dina. Nah, ini pertanyaan dari Ibni. Katanya Pancasila keberapa sih masalah yang ada di dalam video tadi? Dina. Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya, Ibni, gimana ya punya Iya. punya info? Iya, Bu, sangat puas dengan jawabannya. Jadinya bagus, tepat. Izin Ibu, boleh saya menambahkan? Ya, sepertinya Apin ingin menambahkan. Iya. Baik, kalau menurut saya itu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya hak untuk mendapatkan pendidikan, pengajaran, sosial, ekonomi juga harus diperhatikan, Ibu. Demikian. Iya. Gimana nih? Ada dua, ada yang lima. Waduh, jadi ada salah nih kita. Gimana? Ada yang mau menanggapi? Satu orang saja menanggapi, silakan. Iya, ada menanggapi. Kedua, yang manakah? Yang ke atau ke? Ada, Bu. Ada, Bu. Baik. Silakan. Leli, gimana Leli? Iya. Kalau menurut saya, kedua sila itu bisa, Bu, masuk dua-duanya begitu. Iya, kemanusiaan yang pertama, sila kedua dan sila kelima, Ibu. Iya, terbaik. Ibu simpulkan ya. Jadi dalam pelaksanaan sila-sila, Pancasila itu tidak bisa dipisahkan antara sila yang satu dengan sila yang lainnya. Mungkin ada kemiripan karena Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang utuh dan bulat. Ya, sila ke-1 menjiwai sila-sila yang lainnya, begitu sila kedua dijiwai oleh sila ke-1 dan mendasari sila-sila yang ada di bawahnya. Baik, ya. Ibu ingin menerangkan. Dari situ Ibu bisa melihat betapa kalian mengamati bagaimana terjadinya Pancasila. Sekarang Ibu ingin menginformasikan kepada kalian bahwa kedudukan Pancasila itu dijadikan sebagai
dasar dan motivasi dalam tingkah laku dan perbuatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian, Pancasila pun dijadikan sebagai tujuan untuk mencapai tujuan negara yang sudah dicantumkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, di dalam pembukaan Undang Dasar 45 itu ada yang namanya tujuan negara yang berkaitan erat dengan video yang Ibu tayangkan tadi mengenai mencerdaskan kehidupan bangsa, ya. Kemudian peneguhan Pancasila sebagai dasar negara itu ditetapkan dalam TAP MPR nomor 18, MPR tahun 1998. Sekarang sudah diperbaharui lagi dengan TAP MPR nomor 3 tahun 2000. Ya, jadi ada dasar hukumnya. Kenapa Pancasila dijadikan sebagai dasar negara? Kemudian Pancasila juga merupakan sumber dari segala sumber hukum. Artinya anak-anak, Pancasila itu dijadikan sebagai dasar untuk menentukan undang-undang yang ada di bawahnya. Undang-undang yang ada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, gitu ya. Nah, kita lihat sekarang bagaimana makna Pancasila sendiri. Makna Pancasila dijadikan sebagai dasar negara merupakan dasar bagi penyelenggaraan negara, termasuk tadi pendidikan, hukum, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Kemudian Pancasila pun dijadikan dasar dalam pengaturan sistem pemerintahan. Kemudian Pancasila pun dijadikan sumber dari segala sumber hukum, ya. Ini seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Tapi jika dilihat dari fungsinya, ada beberapa fungsi Pancasila. Yang pertama adalah sebagai ideologi bangsa. Kedua, sebagai kepribadian bangsa. Dan yang ketiga, sebagai jiwa bangsa. Kemudian sebagai sumber dari segala sumber hukum, perjanjian luhur, kemudian alat pemersatu bangsa, dan cita-cita tujuan negara. Kesemuanya itu adalah merupakan fungsi Pancasila. Namun yang menjadi perhatian Ibu saat ini, yang ingin Ibu tanyakan kepada kalian, jika dilihat dari tayangan video tadi, termasuk ke dalam fungsi Pancasila yang manakah? Iya, suaranya belum masuk. Iya, lihat dari fungsi Pancasila ini, nah. Masuk ke dalam fungsi Pancasila. Ada cita-cita tujuan negara, kemudian ada ideologi bangsa, kepribadian bangsa. Cita-cita dan tujuan negara, Bu. Iya. Bisa diberikan penjelasannya? Cita-cita dan tujuan negara. Yaitu? Karena itu kan masalah pendidikan, Bu. Di tujuan negara kita kan ada salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, Bu. Iya. Mantap. Sari hebat. Acungkan jempol, tepuk tangan untuk Sari. Ya. Bagus. Berarti sudah sangat memahami. Sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Sebelum Ibu lanjutkan untuk penyimpulan apa yang sudah kita pelajari hari ini, Pinter. Ada, Bu. Iya, silakan. Ini Bu, Pancasila sebagai kepribadian bangsa itu contohnya seperti apa ya Bu? Kok saya ini belum punya gambaran, Bu. Ada yang bisa menjawab, silakan. Ada yang bisa menjawab, tadi katanya bahwa menanyakan, apa sih kepribadian bangsa itu? Silakan. Jangan takut salah, karena kita sedang belajar ya, Nak, ya. Silakan. Ada yang mau mencoba sebelum Ibu menjawab? Ya, saya coba ya, Bu. Ya, baik, Iya, Bu. Boleh saya mencoba, Ibu? Baik, kalau menurut saya, artinya Pancasila itu nilai-nilai yang terkandung di dalamnya itu mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia, Ibu. Terima kasih. Iya, bagus ya. Jadi kepribadian bangsa itu merupakan ciri khas
yang membedakan antara bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya, yang memberikan ciri atau corak yang khas. Nah, Pancasila memberikan karakteristik bagi bangsa Indonesia. Sebab bangsa Indonesia mengambil nilai-nilai Pancasila itu berasal dari kristalisasi budaya bangsa Indonesia. Baik, Ibu simpulkan, tadi kita belajar mengenai apa, Nak? Coba dari pertanyaan refleksi Ibu, nanti kita buat kesimpulan. Apa yang kita pelajari hari ini? Pancasila, Bu. Pancasila. Nilai Pancasila. Negara. Fungsi Pancasila, tujuan negara. dan kedudukan Hebat. Pancasila. Iya, hebat. Manfaat apa yang kalian peroleh setelah mempelajari Pancasila sebagai dasar negara? Mengetahui fungsi negara, Bu. Mengetahui fungsi negara. Apa? Fungsi negara apa, Nak? Sebagai cita-cita, kemudian sebagai kepribadian, tujuan negara. Itu, Bu. Iya. Itu fungsi dari Itu ketinggalan, Bu. Pancasila. Itu Iya. ketinggalan. Oh, Pancasilanya ini ketinggalan. Iya, betul. Sebetulnya Ibni sudah paham sebetulnya, cuman keselimpet tadi ya berbicaranya Pancasilanya ketinggalan. Hebat. Ibni udah mencoba, iya. keren. Sekarang manfaat apa lagi, Nak? Selain apa? Kalian tahu tentang fungsi Pancasila tadi, ayo. Iya. Ini Bu, nilai-nilai Pancasila itu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, Bu. Ini misalkan ini siskambling, musyawarah, Bu, di kampung, Bu, untuk menyelesaikan masalah tuh di RT misalnya, Bu, pas Agustus itu, Bu. Betul. Oh, hebat ya. Itu sekaligus menjawab pertanyaan ketiga, apa yang harus kita kerjakan atau kalian kerjakan setelah mengetahui pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, ya. Bagus tadi contohnya bahwa sudah sangat jelas memberikan contoh kalau di masyarakat suka ada pemilihan RT, ya. Kemudian suka ada melaksanakan hari kemerdekaan gitu ya, dilaksanakan dengan musyawarah. Kita mau mengadakan lomba apa saja gitu ya. Kemudian tadi katanya upaya kita untuk melestarikan juga adalah dengan melaksanakan nilai-nilai Pancasila gitu ya. Pinter ya. Kan anak-anakku sekalian, hari ini kita sudah mempelajari makna dari Pancasila sebagai dasar negara, di mana Pancasila itu dijadikan sebagai landasan acuan dalam kehidupan penyelenggaraan negara, baik dalam menentukan tujuan negara, kemudian dalam menentukan pembagian kekuasaan pemerintahan, dan juga dalam menentukan sumber hukum dari segala sumber hukum. Kedudukan dari Pancasila sudah menyebutkan merupakan sumber dari segala sumber hukum, artinya undang-undang yang berlaku di negara kita dari mulai Undang-Undang Dasar 1945 hingga ke peraturan daerah itu tidak boleh bertentangan dengan undang nilai dari Pancasila. Kemudian banyak sekali fungsi dari Pancasila itu tadi sebagai karakteristik bangsa, diantaranya sebagai ideologi bangsa, sebagai moral dasar pembangunan. Itu barang yang mau kalian kali ada yang atau sudah jelas? Jelas, Sudah Bu. jelas. Oh, jelas, Bu. Jelas. Sudah jelas, pinter. Nanti anak-anakku ada penugasan ya yang Ibu berikan. Kalian masuk ke ini ya, diketik joinmyquiz.com. Di situ Ibu sudah mempergunakan Quizizz sebagai instrumen penilaian kalian ya. Nanti judul Quizizznya adalah nilai-nilai Pancasila. Kemudian kalian melaporkan ke ibunya lewat Google Classroom yang sudah kita buat di kelas ya, Nak ya. Nah, kalian mencantumkan skor yang kalian peroleh di Google Classroom. Nanti tampilannya seperti ini. Ini kelas lain yang sudah mengerjakan. Nah, barangkali ada pertanyaan dari penugasan? Bu, di rumah jaringan jelek, Bu. Oh, di rumah jaringan jelek. Oh, kalau yang jelek jaringan, iya, boleh nanti meminta izin ke temannya ikut belajar. Nah,
ikut belajar temannya. Oh, boleh. Atau juga ada yang Boleh, Mas. rumah ibu. Sini dekat. Iya. Oh, terima kasih. Oh, baik sekali tuh penawaran ya Apin ya, sekalian belajar bersama-sama di rumahnya Leli ya. Kendala lagi adalah kalau tidak bisa ibu boleh lewat WhatsApp grup ya, kalian bagaimana cara mengerjakannya gitu ya, pintar ya. Jadi ibu ulangi, nama penugasannya kalian join di ibu menggunakan tes kemampuan pengetahuan kalian. Nah, nanti akan tampil seperti ini, nah kan kodenya. Lalu kalian klik mulai. Nah, setelah klik mulai, kalian mengerjakan. Tuh, ada 30 soal yang ibu berikan. Nah, kemudian kalian cara melaporkan penugasannya, ibu sudah mengirimkan formnya di dalam Google Classroom ya. Nah, di dalam Classroom nanti kalian melaporkannya, bukti fisiknya seperti ini. Nah, kalau kalian sudah mengerjakan itu ada yang namanya skor. Nah, jadi nanti ibu tinggal memindahkan aja di sini skor kalian dan kita perolehan nilainya akan lebih objektif gitu ya, pinter ya. Bisa dipahami mengenai penugasan? Bisa, Bu. Bisa. Terima kasih anak-anakku, ini foto-foto kalian ketika berkenalan. Lalu kalian dari ibu ya, pembelajaran dari ibu pun nanti kalian mungkin setelah dari sini kalian sudah mulai agak lelah, semangat lagi belajarnya. Jangan sampai kalian kendor dan kita belum stabil, tapi ibu yakin kalian bisa belajar lebih banyak lagi. Kasih anak-anakku, tolong dipimpin doa oleh Yoga ya sebagai KM. Terima kasih Bu. Marilah teman-teman untuk mengakhiri kegiatan belajar pada hari ini kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Bu. Iya. Terima kasih Yoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya pas. Baik sekali. Saya memberi nilai baik sekali. Ya, tepuk tangan untuk Bu Siti, Bu Ai Siti. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu. Terima kasih teman-teman yang juga sudah membantu. Sama-sama Bu. Sama Bu. Oke, sekarang jam berikutnya untuk waktunya saya berikan ke Pak Yoga.